ini kita mau naikkan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Yesus. Amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Kita kembali, kita mau katakan kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh rasa sanggup
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bertemu lagi dengan saudara-saudara semua. Pada kali ini, meskipun masih lewat video online, ibadah online, saya percaya bahwa ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir lewat setiap firman yang akan dibagikan pada hari ini, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati terlebih dahulu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu ya Bapa yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Engkau baik ya Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan ya Bapa kepada kami hikmat marifat daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, hati kami siap ya Bapa, dipenuhi dengan firman-Mu. Siap ya Bapa, dipenuhi oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap perkataan firman-Mu dapat menjadi ya Bapa, kuasa mengubahkan kehidupan setiap jemaat yang ada menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Apa kabarnya saudara-saudara? Shalom. Biarlah pada hari ini kita benar-benar bisa mempersiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Renungan pada hari ini saya akan ambil dalam Markus 5 ayat yang ke-36. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama saudara-saudara. Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat yang ke-36. Firman Tuhan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saya ulangi sekali lagi ya saudara-saudara. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ini kisah dari Yairus. Yairus, kalau kita bisa lihat di ayat 21 sampai ke 43, ya ayat 21 sampai 43 itu cerita tentang bagaimana Yairus meminta pertolongan Tuhan Yesus, meminta mujizat terjadi atas kesembuhan anaknya. Ini yang saya tunjukkan adalah di ayat 36 perkataan Yesus, yaitu jangan takut, percaya saja. 4 kata ini sungguh menjadi sebuah tantangan buat kita orang-orang percaya. Sungguh menjadi sebuah tanggung jawab buat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi tidak takut dengan keadaan-keadaan yang saat ini kita sedang alami. Tetapi percaya saja, percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, karena sebelumnya di ayat ke-35 itu saudara-saudara Yairus pas ketika Tuhan Yesus berjalan dengan Yairus menuju rumahnya untuk menyembuhkan anaknya, tetapi saudara-saudaranya itu menyusul Yairus untuk memberitahukan bahwa di ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jadi seperti Yairus menemukan jalan buntu atau menemukan, ya ini adalah sebuah akhir. Ya ini adalah sebuah akhir. Berapa banyak dari kehidupan kita yang saat ini sudah banyak merasakan seperti Yairus yang rasakan, menemukan adanya sebuah akhir
ngerasa ada seolah-olah itu adalah akhir dari kehidupan saudara-saudara semua. Saya juga pernah mengalami, saudara-saudara, bahwa pernah merasakan adanya ini ya ini adalah akhir. Ini udahlah, Tuhan nggak bisa melakukan apa-apa juga dalam kehidupan saya. Dan Yairus merasakan bahwa ketika diberitahukan bahwa anaknya sudah mati, mungkin kalau saya menjadi Yairus, mungkin udah lemes duluan, saudara-saudara. Mungkin udah mati. Jadi apalagi yang mau diharapkan, karena secara pemikiran manusia kematian itu adalah akhir. Mungkin dalam kehidupan Anda, ya bisnis saya sudah hancur, ini adalah akhir. Ya, saya sekarang sedang sakit-sakitan, ya ini adalah akhir. Ya, kerabat saya, orang terkasih saya dipanggil Tuhan, ya ini adalah akhir. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika menemukan masalah, menemukan seolah-olah itu adalah sebuah akhir, kita menghadapkan diri kita kepada wajah Tuhan, menghadapkan diri kita kepada firman Tuhan, bukan kepada masalahnya. Karena ketika kita menghadapi masalah itu, saudara-saudara, memang itu adalah akhir. Karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Kita nggak bisa mencari jalan keluar. Tapi Tuhan Yesus bilang, saya ulangi sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Bahkan akhir yang dianggap oleh seorang Yairus itu bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasanya. Akhir yang saudara-saudara anggap semuanya sudah berakhir, saudara-saudara rasa itu adalah sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, Tuhan akan berkarya dalam masalah itu ketika saudara menyerahkan kehidupan saudara ke dalam tangan Tuhan. Saya sungguh sangat percaya loh, saudara-saudara. Jangan takut, percaya saja. Akhir yang dianggap oleh Yairus, Tuhan, saudara-saudaranya melihat, dan Yairus juga menganggap bahwa kematian adalah segala-galanya. Tapi Tuhan berkata bahwa anak ini cuma tidur. Di ayat yang ke-39, Yesus berkata, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ada sebuah pengharapan yang baru ketika Yesus berkata, anak ini hanya tidur, bukan mati, saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus juga berkata kepada saudara-saudara bahwa masalah yang saudara alami saat ini, tekanan yang saudara alami saat ini bukanlah sebuah akhir, tetapi sebuah tempat buat Yesus berkarya dalam kehidupan saudara-saudara, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada segala masalah-masalah saudara yang sedang saudara hadapi saat-saat ini. Yang jadi permasalahan buat kehidupan kita saat-saat ini adalah sebagai orang percaya menempatkan cara pandang kita seperti cara pandang Yesus. Itu apakah bisa? Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, untuk benar-benar bisa merasakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita benar-benar menghidupi perkataan Tuhan, supaya kita tidak takut, percaya saja, kita harus hidup serupa dengan Kristus. Bisa tidak? Jelas bisa. Karena firman Tuhan bilang sendiri bahwa
Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita bisa hidup seperti Kristus telah hidup. Bagaimana caranya menghidupi Kristus dalam kehidupan kita? Dikatakan dalam Mazmur 1 ayat yang ke-2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, asalkan kita hidup merenungkan firman Tuhan, hidup menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Kristus sendiri. Jadi saya percaya saudara-saudara bahwa hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut akan kehidupan saudara-saudara. Jangan takut akan masalah saudara. Jangan takut akan setiap penyakit saudara. Percaya saja. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada firman-Nya. Hidup dibangun dalam firman-Nya. Maka saudara akan melihat bahwa Yesus akan melakukan karya-karya indah, karya-karya mujizat dalam kehidupan saudara-saudara yang tidak pernah saudara-saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara-saudara bayangkan. Itu Tuhan akan sediakan buat saudara-saudara. Percaya saja saudara-saudara. Dan mengenai perkataan Yesus, jangan takut, percaya saja, kepada Yairus. Seperti saya suka dengan olahraga balapan, olahraga khususnya seperti MotoGP, seperti itu. Kalau melihat mereka balapan di dalam sirkuit dengan penuh kecepatan sekitar 100-300 km per jam, buat orang awam seperti saya menghadapi kecepatan seperti itu, wah, itu pasti sungguh suatu hal yang menakutkan loh saudara-saudara. Tetapi mereka yang ikut berkecimpung, ikut terlibat, pembalap-pembalap yang ikut dalam ajang MotoGP tersebut, mereka sudah terlatih loh saudara-saudara, menghadapi sebuah tikungan, bahkan harus refleks cepat kalau misalnya di depan ada yang kecelakaan atau mendadak terpelanting, bagaimana saya harus menghindarinya dalam kecepatan sekitar 200-100 km per jam, apalagi dalam sebuah tikungan saudara-saudara. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Kita akan merasakan sebuah ketakutan loh saudara-saudara bila kita tidak dilatih. Iman kita, kehidupan kita dilatih dalam firman Tuhan. Ketika kita tidak banyak bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Kristus, hidup seperti Kristus hidup dalam kehidupan kita, kita akan gampang sekali merasakan ketakutan. Gampang sekali terpengaruh oleh keadaan-keadaan dunia ini. Apalagi dalam firman Tuhan di Markus 5 ayat 36 tadi, kisah Yairus tadi, Markus 5 ayat yang ke-36, ayat yang ke-35 maksud saya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Berapa banyak sih saudara-saudara ketika saudara sedang mengalami masalah, mengalami tekanan, banyak suara-suara yang memberikan tambahan ketakutan, yang menambah-nambahkan rasa khawatir saudara, yang menambah-nambahkan saudara untuk hidup di dalam ketakutan, hidup menjauh dari kebenaran firman. Banyak sekali masukan-masukan, banyak sekali suara-suara dari teman-teman atau keluarga atau siapapun itu yang menjauhkan saudara dari kebenaran firman. Dan langsung Tuhan Yesus bilang 4 kata tadi, jangan takut, percaya saja. Kenapa sih jangan takut, percaya saja? Karena yang seperti saya bilang bahwa ketakutan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Share firman ini masih berkaitan dengan sharing firman di minggu kemarinnya, yaitu mengenai jangan takut, mengenai bagaimana kita mengendalikan diri kita supaya tidak menjadi takut, supaya tidak menjadi khawatir, saudara-saudara. Untuk mengatasi supaya kita tidak mendengarkan apa yang orang-orang
pikirkan, Tuhan Yesus bilang jangan takut, itu berarti supaya jangan dengarkan perkataan ketakutan itu. Jangan dengarkan mereka, jangan dengarkan masukan-masukan yang menghancurkan kehidupan saudara. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami masalah apa, entah masalah keuangan, entah masalah hubungan keluarga, entah masalah dalam pribadi saudara sendiri. Tapi percaya dengan perkataan Tuhan, percaya saja bahwa firman Tuhan, ya dan amin, dapat mengubahkan kehidupan saudara, dapat membawa kemenangan demi kemenangan buat kehidupan saudara semua. Supaya kita menutup telinga kita, saudara-saudara, dari bisikan-bisikan ketakutan, tapi membuka mata kita, membuka telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya nyata mujizat Tuhan, supaya nyata apa pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara-saudara semua. Dikisahkan bahwa tetap Yairus bersama-sama Yesus ke arah rumahnya dan melihat keadaan anak itu. Dan disitulah terjadi mujizat. Jika Yairus mempercaya apa yang dikatakan keluarganya, ya sudah, mungkin dia bilang kepada Yesus, udah Tuhan, anak saya sudah mati. Tuhan Yesus udah gak perlu lagi. Dan itu ya akan menjadi akhir dari segalanya, dan Tuhan Yesus tidak bisa melakukan lagi pekerjaannya. Tuhan Yesus tidak bisa menunjukkan kuasanya untuk membangkitkan anak Yairus. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Bagaimana kita harus tetap mengizinkan Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita semua. Meskipun seperti saya bilang tadi bahwa kita anggap itu adalah sebuah akhir. Kita anggap bisnis ini nggak bisa dijalankan lagi. Bisnis saya sudah hancur. Penyakit saya sudah tidak ada obatnya lagi. Tetapi ketika saudara menyerahkan kehidupan saudara, segala aspek kehidupan saudara ke dalam tangan Tuhan, percaya mujizat itu masih ada. Mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Asalkan saudara berada dalam Kristus Yesus. Dan mengenai jangan takut dan percaya saja, ternyata saya juga menemukan dalam firman Tuhan bahwa urutan pertama yang disebut masuk dalam neraka itu adalah orang yang takut loh, saudara-saudara. Dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang pertama, urutan pertama nomor 1 mendapatkan giliran dalam kematian yang kedua adalah orang pertama adalah orang penakut, saudara-saudara. Karena rasa takut yang kita hidupi, di dalam kehidupan kita, itu akan menurunkan, menghasilkan dosa-dosa lainnya. Dengan takut kita bisa berbohong. Dengan takut kita bisa mencuri. Dengan takut kita bisa membunuh. Dengan takut kita bisa berkhianat, saudara-saudara. Dengan takut juga kita bisa curang dalam bisnis kita. Sifat ini adalah sifat yang jadi makanan empuk lah buat iblis. Makanan yang paling enak. Jadi orang-orang yang takut tuh mudah sekali dimakan. Mudah sekali untuk iblis bekerja dalam kehidupan mereka. Dan juga rasa takut itu juga akan menjadi penyakit yang sangat menular dalam tubuh Kristus. Ketika salah satu tubuh Kristus merasa ketakutan, entah dia takut apa, terus dia sebarkan ke anggota tubuh Kristus yang lain. Mungkin anggota tubuh Kristus yang lain sedang mengalami masalah, sedang goyah imannya. Ketika dia dengarkan hal ketakutan-ketakutan itu,
dia juga ikut mempercayainya. Begitu juga nanti akan terus-menerus dan akan menjadi sebuah penyakit dalam tubuh Kristus. Ketika tubuh Kristus di dalamnya ada sebuah ketakutan, bagaimana tubuh Kristus bisa bergerak mencapai sebuah visi, mencapai sebuah panggilan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, khususnya buat jemaat GSPDI Philadelphia. Jemaat GSPDI Philadelphia sudah Tuhan tetapkan visi dan tujuan. Saya percaya supaya setiap kita hidup dalam kepercayaan, hidup dalam iman, bukan dalam ketakutan, saudara-saudara, supaya kita bisa bergerak bersama-sama sebagai tubuh Kristus, mencapai apa yang menjadi panggilan Yesus dalam kehidupan kita bersama sebagai jemaat GSPD Philadelphia Jamblang. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingatkan 4 kata ini, yaitu jangan takut, percaya saja. Ketika saudara menghidupi dengan sungguh-sungguh 4 perkataan ini, percaya bahwa ada mujizat. Saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Saya percaya saudara akan melihat bahwa setiap penyakit saudara disembuhkan. Setiap permasalahan saudara menemukan jalan keluar. Jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudara semua. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah tetap menguatkan kehidupan kami lewat firman-Mu ya Bapa, supaya kami tidak menjadi takut, tapi menjadi percaya, membangkitkan iman kami ya Bapa. Kami ya Bapa mau melihat apa yang sedang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, bukan melihat lagi ya Bapa keadaan dunia ini, masalah-masalah yang sedang kami hadapi ya Bapa. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Bapa saat ini berbicara kepada setiap hati kami, sedang menguatkan setiap hati kami ya Bapa. Memberkati setiap jemaat GSPD Philadelphia Jamblang supaya hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan, hidup di dalam iman, bukan ketakutan dan kekhawatiran ataupun hidup dalam ego mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan melawat setiap jemaat Tuhan ya Bapa yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau Allah bekerja Tuhan, bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya Tuhan nyata perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu mengisi kehidupan kami, sehingga Tuhan setiap ketakutan, setiap ego kami, setiap hal-hal duniawi dalam kehidupan kami itu terkikis dan dikeluarkan ya Bapak, karena ada firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menjalani hari-Mu ya Bapak dengan penuh sukacita, siap menjalani kehidupan kami dengan penuh iman dan percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah pada hari ini. Haleluya, amin.